Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suci Kadena. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video ini aku mau berbagi cerita horor sama kalian, dan ini merupakan pengalaman dari ibu aku sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Nah, jadi aku mau ceritain Miss Kun yang katanya kesiangan. Hah? Kok bisa ya? Oke, jadi gini guys. Cerita ini tuh terjadi di desa tempat tinggal aku dulu. Sebelum akhirnya kami semua terpaksa harus pindah dari sana karena desa tersebut termasuk ke salah satu desa yang akan tergenang oleh bendungan pada saat itu. Pada akhir Agustus, tepatnya tanggal 31 tahun 2015, bendungan tersebut diresmikan. Sebagian warga sudah mulai berpindah ke tempat yang baru dan sebagian lagi memutuskan untuk bertahan di sana sampai airnya benar-benar mendekati wilayah desa kami, karena memang cukup berat untuk meninggalkan tanah kelahiran. Nah, rumah aku itu berdekatan dengan rumah adiknya nenek aku. Rumah kami sudah sama-sama dibongkar sebagian untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Kejadian horor ini terjadi di rumah adiknya nenek aku itu. Kita panggil nenek aja ya, karena aku memanggil beliau dengan sebutan nenek. Waktu itu beliau mau mengadakan hajatan pindah rumah dan meminta ibu aku juga beberapa tetangga untuk membantu mempersiapkannya. Bentuk rumah nenekku ini memanjang dari depan ke belakang. Nah, di bagian belakangnya itu terdapat sebuah kebun, juga selokan yang agak dalam dan lebar. Biasalah ya kalau di kampung kan selokannya masih dalam dan juga lebar. Kira-kira dalam itu ya ada yang selutut, ada yang sepinggang gitu. Nah, bagian belakangnya itu, bagian dapurnya itu sudah dibongkar sebagian, jadi yang tersisa tinggal bagian depan dan tengah yang merupakan ruang makan. Nah, di bagian dapurnya yang udah kebongkar ini ada pagar tembok dengan pintu dari anyaman bambu. Ibuku dan dua orang tetangga, kita sebut aja Bi Isum sama Bi Oto, sudah mulai membantu mempersiapkan hajatan tersebut dari hari sebelumnya. FYI, nenekku ini tinggal bersama seseorang yang menemani sekaligus membantunya. Kita sebut aja beliau Teh Usi. Karena nenekku ini anak-anaknya pada tinggal di kota, beliau nggak mau ikut bersama anak-anaknya, jadi beliau meminta tetangga untuk menemani dan membantunya di rumah tersebut. Di hari berikutnya, Bi Isum dan Bi Oto datang ke rumah nenek pukul 3 dini hari. Bi Isum bertugas untuk memasak nasi di tungku dengan kayu bakar. Karena di desa tempat tinggalku dulu itu masih banyak warga yang memakai tungku dengan bahan bakar kayu bakar. Jadi untuk sehari-hari pun kalau masak nasi, mereka biasanya masaknya di kayak tungku gitu ya, pakai kayu bakar. Meskipun mereka punya gas LPG, tapi mereka lebih mungkin untuk menghemat gitu ya. Apalagi kalau sedang mengadakan hajatan besar. Sedangkan Bi Oto bertugas untuk membantu beres-beres di sana. Dan ibuku bertugas untuk memasak. Beliau datang ke rumah nenek pukul 4 dini hari. Ibuku pun berjalan ke rumah nenek dan mengetuk pintu pavilion atau pintu samping. Tapi ternyata pintu tersebut masih terkunci. Beliau pun memanggil nama Teh Usi berkali-kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena ternyata semua orang yang ada di rumah itu sedang berada di dapur yang sudah dibongkar tadi. Akhirnya ibuku berinisiatif untuk ke pintu belakang, yang kata aku tadi pintu dari anyaman bambu itu. Nah, pintu tersebut itu tembus ke dapur yang sudah dibongkar tadi. Cuma pintu tersebut udah nggak bisa dibuka semenjak dapur tersebut dibongkar, karena
di situ ada tumpukan kayu gitulah ya, tumpukan kayu bakar segala macam ditumpuk di situ. Jadi si pintunya udah nggak bisa dibuka. Nah, ibuku manggil-manggil Teh Usi dari sana meminta untuk dibukakan pintu samping. Nah, ibuku kembali ke pintu samping setelah Teh Usi menjawab, dan dia pergi juga ke pintu samping untuk membukakan pintu. Seperti itu. Banyak pintunya ini ya. Maaf ya. Ibuku langsung masuk setelah dibukakan pintu oleh Teh Usi, dan beliau bergabung bersama yang lainnya di dapur yang terbuka tadi ya. Tapi belum juga beliau duduk, masih dalam keadaan berdiri, tiba-tiba suara tertawa melengking terdengar sangat jelas. Mereka yang ada di sana pun terkejut dan saling pandang. Terus mereka kayak mematung gitu, langsung diem. Tapi mereka saling pandang satu sama lainnya. Dan suara tersebut durasinya cukup panjang dan lama. Ya, kalian tahu lah ya suara apa itu. Di saat semua orang sedang terdiam, bulu kuduk mereka berdiri, merinding, pokoknya gimana lah, kalian juga mungkin pernah merasakan hal yang seperti ini ya. Tiba-tiba nih, satu tetangga nenekku itu yang bernama Bi Isum berdiri, ngambil kayu bakar yang masih menyala-nyala. Terus beliau berdiri sambil mengacungkan kayu bakar tersebut, dan beliau berteriak kayak gini nih, sok sia rek nyisiran udah dorok ku aing keberangannya mana gitu. Coba kalian bayangin, di tengah ketakutan yang seperti itu, tiba-tiba orang yang sedang bersama kalian dengan berani melawan makhluk ya yang tak kasat mata gitulah ya. Ya, aku pun pas diceritain sama ibu antara merinding dan pengen ketawa juga ya. Nah, Bi Isum sampai 3 kali berteriak seperti itu, dan akhirnya suara tersebut pun lenyap. Pas azan subuh berkumandang, ibu aku pun kembali ke rumah untuk menunaikan sholat subuh terlebih dahulu, dan saat itu beliau menceritakan semua kejadian tersebut bersama aku. Aku dengar cerita ini tuh ya merinding gitu ya, tapi ya pengen ketawa juga sama tingkah Bi Isum yang dengan berani menantang gitu ya, melawan makhluk kayak begitu. Mungkin beliau juga karena refleks ya, jadi ya seperti itu. Tapi mereka semua, kata ibu aku, ya benar-benar terkejut karena si suaranya itu terdengar sangat jelas dan dekat. Oh ya, yang aku tahu dan katanya sih, ini katanya ya, kalau misalnya ada suara tertawa atau menangis yang terdengar dekat dan sangat jelas, itu justru si Miss K-nya itu berada jauh dari kita. Nah, sebaliknya kalau misalnya si suara mereka itu terdengar cukup jauh, itu katanya si Miss K-nya justru berada dekat. Ya ini katanya ya, aku juga nggak tahu dan cuma dengar-dengar aja gitu dari orang-orang kayak gitu. Nah, tadi si Bi Isum juga bilang, mana yang keberangannya? Kayak gitu, kamu kesiangan ya? Aku kurang tahu juga ya, emang kalau misalnya jam segitu, jam 4 dini hari ada suara-suara kayak gitu, mereka kesiangan emang harus dari mana gitu ya? Ya nggak tahu juga ya. Tapi setahu aku, kalau misalnya entitas-entitas kayak gitu, yang makhluk-makhluk kayak gitu tuh mungkin energinya lebih lebih banyak atau lebih kuat saat pergantian hari, kayak misalnya dari malam ke pagi saat fajar itu, atau dari sore ke malam. Ya nggak tahu juga sih,
Tapi ya setahu aku makhluk-makhluk kayak gitu mau siang ataupun malam mereka tetap saling bergesekan dengan kita ya. Nah itu dia salah satu pengalaman horor dari ibuku. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang belum alami dan aku alami juga, mungkin akan aku share di video selanjutnya ya. Oh ya, gimana nih teman-teman semua, ada yang pernah ngalamin juga nggak? Komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian dan masih banyak kekurangan dari aku. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini, meskipun entahlah cerita ini menyeramkan atau malah lucu atau malah mungkin garing. Mohon maaf ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.